pertemuan kita yang ketiga ya, tugas dari sekolah. Pada kesempatan kali ini, Umi akan menjelaskan materi kelanjutan yang kemarin. Kalau yang kemarin kita belajar tentang prinsip dan motif ekonomi. Kalau pertemuan ketiga ini, kita akan mempelajari materi tentang kegiatan ekonomi. Apa-apa saja kegiatan ekonomi itu? Untuk lebih lanjutnya, Anda semua akan menjelaskan melalui slide PowerPoint. Oke, materi kita hari ini adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada materi kali ini, kita akan membahas satu-satu ya, Nak. Yang pertama kita bahas dulu mengenai produksi. Produksi mungkin sudah sering antum dengar, misalnya produksi kacang kedelai menjadi tahu atau produksi tempe yang terbuat dari kacang kedelai. Sebenarnya apa pengertian produksi itu? Produksi adalah kegiatan menambah kegunaan suatu benda atau menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti yang contohkan tadi, dari kacang kedelai diproduksi menjadi tahu yang bisa dikonsumsi oleh para konsumen. Kegiatan menambah manfaat barang produksi ada 2. Yang pertama adalah produksi barang dan produksi jasa. Produksi barang adalah kegiatan menambah kegunaan dengan mengubah sifat dan bentuknya. Contoh dari produksi barang ini ada 2 jenisnya. Yang pertama barang konsumsi dan barang modal. Ini adalah contoh dari barang konsumsi, yaitu barang yang langsung siap dipakai oleh para konsumen. Konsumen itu kita ya, Nak, yang bisa orangnya maksudnya. Di sini ada contohnya pakaian, ada makanan 4 sehat 5 sempurna, ada snack dan banyak lagi ya, ada juga minuman dan sebagainya. Sedangkan contoh barang modal, barang yang digunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Di sini ada kain, ada rotan dan ada kayu. Ini kain biasanya kita akan gunakan menjadi pakaian, sedangkan rotan bisa menjadi anyaman. Oke, kita lanjut. Produksi jasa. Produksi jasa adalah kegiatan menambah kegunaan tanpa mengubah bentuknya. Ada 2 jenis. Jasa yang langsung dan dapat memenuhi kebutuhan. Yang kedua, jasa yang tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan. Satu langsung terpenuhi kebutuhan kita, satu lagi tidak langsung. Itu contohnya yang bagaimana nih? Seperti ini dia. Ini adalah jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan. Misalnya, Antuna lagi sakit, berobat ke dokter, langsung dokternya yang menangani Antuna. Atau Antuna punya babysitter di rumah untuk menjaga adik Antuna. Itu langsung, tidak pakai perantara. Atau seorang artis. Kalau jasa yang tidak langsung namun memenuhi kebutuhan, itu contohnya tiki, di mana kita bisa mengirim barang untuk sampai ke tempat tujuan, di mana yang menjadi pihak ketiganya adalah tiki, yang menjadi perantaranya adalah tiki. Misalnya bank, di mana kita bisa menyimpan atau meminjam uang. Ini adalah jasa yang tidak langsung namun memenuhi kebutuhan. Selain tiki ada juga JNE, kantor dan kantor pos. Sedangkan tujuan produksi itu sendiri, yang pertama secara umum. Kalau secara umum, tujuan produksi yaitu dengan memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Sedangkan secara khusus, dengan dilihat dari kepentingan pihak produsen dan konsumen. Kalau dari produsen, meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan kehidupan perusahaan. Itu dari produsen ya. Kalau dari konsumen berarti yang mengkonsumsi, tujuan produksi itu adalah untuk menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan. Apa fungsi produksi? Yang pertama, menyediakan kebutuhan masyarakat, meningkatkan keuntungan sebagai alat pemuas kebutuhan. Ini adalah tugas yang diberikan kepada Antuna. Tolong diisi. Di sini nomornya 1 sampai 6, ada di bawahnya
Silakan Antum melanjutkan 1 sampai 10. Sebutkan jenis kegiatannya dan bagaimana produksinya. Itu saja tugasnya, dikirim ke GCR, jangan ke WAU. Mungkin itu saja selain tampilan materi kita untuk pertemuan ini tentang produksi. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang distribusi dan konsumen. Sekian, terima kasih. Itulah tadi penjelasan slide yang sudah Umi jelaskan pada poin yang sudah ditampilkan. Semoga Ananda semuanya paham dan mengerti. Jika tidak paham dan mengerti, Ananda boleh bertanya langsung ke Umi. Untuk tugas, tidak ada Umi menerima via WA. Semua silakan kirim ke via GCR, Google Classroom. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.